Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sekarang halaman 461 bagian Yaumus Su'al, ya. Yaumus Su'al. Oh, matur nuwun jazakallahu khairan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nama kiamat adalah Yaumus Su'al. Pakai hamzah, su'al, bukan su'al. Kalau su'al artinya batuk. Yang kasih nama dalam bahasa Arab itu hati-hati. Namanya siapa? Su'al, pertanyaan berarti atau permintaan. Kalau su'al itu artinya batuk, artinya hati-hati. Sholihah artinya baik. Kalau salehah, salihah, ada yang mengartikan mencret nanti. Itu ya salehah itu kan. Kan ada itu yang kata Syekh Dangdut Ramai-Ramai itu loh, hanya istri yang salehah gitu. Salehah itu mencret artinya. Ya, makanya harus mendoakan yang benar, sholihah. Itu bahasa Arab. Ada yang mengartikan mencret. Itu sama dengan ada anaknya jamaah saya namanya Hafiz. Saya bilang Hafiz, Bu, ya. Bukan Ustaz Hafiz. Hafiz Ustaz, Hafiz pakai Z. Kalau Hafiz, Bu, artinya nahan kentut artinya. Iya. Nahan kentut itu artinya Hafiz. Atau nahan pipis, nahan pup pakai Z. Yang betul pakai Z. Hafiz. Iya. TZ, ya, Hafiz. Iya. Makanya hati-hati kasih nama, nggih.
Allahu Akbar. Oh, lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada makhluknya di dunia dan di akhirat supaya mereka mengakui kebenaran Allah, sehingga tegaklah argumentasinya dan juga untuk menampakkan kebijakannya. Contoh pertanyaan Allah di dunia umpamanya firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah 211 yang artinya, tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan firman-Nya pula di surah Al-A'raf ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Dan juga Az-Zukhruf ayat 45 yang artinya, dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Dan masih banyak lagi dalam Al-Quran pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Adapun pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, contohnya seperti yang dia firmankan di dalam ayat berikut, yaitu di Al-Ahzab ayat 8 yang artinya agar Allah bisa menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Di At-Takwir ayat 8 yang artinya apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan di surah Al-Hijr ayat 92 sampai 93 yang artinya, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang dulu telah mereka kerjakan. Ada yang menafsirkan tentang la ilaha illallah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Terjemahan surah Al-Isra ayat 36. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takkan bergeser kedua telapak kaki seseorang sebelum dia ditanya tentang 4 perkara dan seterusnya itu. Ini akan kita bahas nanti insyaallah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Raja yang menguasai rakyat akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Lelaki adalah pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang mereka. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya mengenainya. Budak adalah pemimpin harta tuannya, dia akan ditanya mengenainya. Maka dari itu ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kita manusia itu tidak hanya sekedar mati, tapi setelah mati itu ada pertanggungjawaban. Kalau di dunia orang bisa lari dari pertanggungjawaban, tapi di akhirat tidak bisa. Semua harus bertanggung jawab. Ini yang sering saya sampaikan, di mahkamah Allah itu tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua akan ditampakkan oleh Allah. Jadi semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, kita termasuk yang selamat apa tidak saat ditanya itu? Itu pertanyaannya. Dan ini erat kaitannya dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Makanya saya sering sampaikan, kalau di dunia kita banyak bermohon kepada Allah agar dibebas hisab dan bebas adab, atau kita mohon kepada Allah agar kita ini dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau kita banyak taubat minta ampun kepada Allah, kalau kita banyak memaafkan sesama, kalau kita banyak mempermudah urusan sesama, rajin menutup aib saudara kita, kalau itu yang sering kita kerjakan, insya Allah nanti ke depannya kita juga akan dipermudah. Karena apa? Karena semua yang kita buat itu akan kembali pada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang paham bahwa semua yang dia buat akan kembali pada dirinya, maka dia akan banyak berbuat kebaikan, baik yang hubungannya langsung dengan Allah maupun dengan sesama. Dan dia akan sangat berhati-hati untuk mendolimi orang lain dan durhaka kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa semua perbuatannya akan kembali pada dirinya.
Itulah kiranya yang sering saya sampaikan ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengatakan ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku sedang berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku sedang berbuat jahat pada diriku sendiri. Ya, saking jahatnya. Nah, jadi semua kan kembali pada diri kita sendiri. Saya sering sampaikan ya, ini untuk mengingatkan saja. Kita ini kelihatannya saja menolong orang lain, membantu membereskan urusan orang lain. Tapi tanpa kita sadari, kita mengundang pertolongan Allah untuk kita. Monggo Bu Dona. Mau langsung nanya Bu? Enggak, kali mau langsung nanya. Bercanda. Bercanda. Jadi singkat kata singkat cerita, semua kembali pada diri kita. Jadi saya ulang ya, kelihatannya saja kita membantu membereskan urusan orang lain, tapi seringkali tanpa kita sadari, urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membereskan urusan orang lain. Kalau hadisnya Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu mau peduli membantu saudaranya. Kita ini tampaknya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Karena ada hadis yang sahih yang menyebutkan aukamakal, ketika kita mendoakan baik orang lain tanpa sepengetahuan orang itu, di atas kepala kita ada malaikat yang berkata walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi kita berharapan baik untuk orang lain, ternyata itu kembali ke kita. Makanya kan kalau kita melihat ada orang yang ya susah, kita doakan diberi kemudahan. Kita lihat dia apalah, pokoknya kita jangan pelit doa gitu maksudnya, jangan pelit doa. Karena itu hakikatnya kembali pada diri kita sendiri. Tadi saya ulang, bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Bisa dipahami ya? Nah itu contoh aja. Kita ini tampaknya saja mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita juga. Ada hadis Sahih Muslim, ketika ada seseorang datang mengunjungi saudaranya, ditanya, Allah itu satu malaikat untuk menghadang dia. Adalah hadis Sahih Muslim. Kata malaikat yang menyamar itu, Anda mau kemana? Saya mau berkunjung ke rumah saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Ora. Boten. Saya semata-mata karena mencintai saudara saya ini karena Allah. Maka kata malaikat itu, saya malaikat utusan Allah, diutus oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi ketika kita saling mencintai karena Allah, kelihatannya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi sejatinya kita mengundang cinta Allah untuk kita. Orang kalau paham ini, dia akan merasa butuh untuk berbuat baik, butuh untuk tidak berbuat jahat. Kenapa dia merasa butuh? Iya, karena dia tahu betul setiap kebaikan yang dia lakukan kembali pada dia.
bahkan dalam bentuk yang lebih baik, dalam wujud yang lebih baik. Dan dia tahu betul ketika dia zalim kepada orang lain, sejatinya kezaliman itu akan kembali pada diri dia sendiri. Sejatinya begitu kan rumusnya. Oke, di dunia orang mungkin bisa lari, orang bisa tidak kena sanksi di dunia lah. Tapi di akhirat tidak bisa, pasti kena itu. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, makanya banyak-banyak tobat tadi, banyak-banyak memaafkan sesama juga. Allah Akbar. Supaya kita dimaafkan oleh Allah. Karena dalam Islam ada rumus wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama kali 10. Kalau keburukan wa in asa'tum falaha, sama. Tidak dilipat gandakan. Malah kalau tobat tidak pernah dibalas oleh Allah kalau dia betul-betul bertobat. Nah, tadi di hadis yang terakhir kita baca dikatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin. Tentu di levelnya masing-masing. Artinya semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Paling enggak innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Pokoknya mata, hati, mata, hati, terus pendengaran itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Kalau bahasa sederhananya, kita nanti akan bertanggung jawab terkait dengan seluruh anggota tubuh kita inilah. Kalau bahasa sederhananya. Makanya di surah Yasin ayat 65 itu kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti harus akan diminta pertanggungjawaban semua itu. Semoga Allah ampuni dan maafkan kita semua ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Izin minum kopi dulu nih. Bismillah. Mumpung masih panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Kemudian nama lain dari kiamat adalah Yaumus Syahadah atau Yaum Yaqumul Ashhad. Yaum Yaqumul Ashhad, yaitu hari kesaksian dan hari berdirinya para saksi. Kesaksian itu ada 4 macam. Yang pertama kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sebagai realisasi dari kesaksian para rasul terhadap kaumnya masing-masing. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dari mana Nabi tahunya? Dari cahaya yang memancar dari tubuhnya karena bekas sentuhan air wudu. Sehingga pernah Nabi bersabda aukamakal dalam hadis yang sahih, aukamakal Nabi bersabda, aku rindu saudara-saudaraku. Kita belum lahir itu, Nabi udah rindu sama kita. Nah kalau cari kekasih, Rasulullah saja SAW. Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Cinta yang pasti terbalas itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kepada yang selain itu bisa bertepuk sebelah tangan. Oh berarti kita nggak perlu mencintai pasangan kita. Cintailah karena Allah. Cintainya karena Allah. Wis yang kita mencintai pasangan kita karena Allah, fokusnya balasan dari Allah. Pokoknya gitu aja. Lanjut sampai mana tadi? Rasulullah. Kata Rasulullah, aku kangen sama saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian adalah para sahabatku. Siapa saudara panjenengan ya Rasulullah? Tapi nadanya nggak gitu amat, ini modifikasi ini. Ini mafhum riwayat namanya. Kata Nabi aukamakal, mereka yang tidak pernah berjumpa denganku tapi beriman kepadaku. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Bagaimana Anda mengetahuinya ya Rasulullah? Enggak pernah ketemu. Nabi itu balik bertanya, bagaimana kamu mengenali warna putih di kuda yang berwarna hitam? Oh gampang ya Rasulullah, begitu nanti saya mengenali mereka.
karena badan mereka bercahaya karena bekas air wudu. Abu Hurairah komentar, maka kalau ingin cahaya wudunya itu nanti terang, anggota wudunya dipanjang-panjangkan. Ya, jadi kalau misalnya di sini wudunya sampai sini, gitu. Itu Abu Hurairah yang mengatakan. Makanya kalau basuh untuk kepala itu jangan cuma segini. Nah, kayak Imam Malik aja segini. Nah, itu nanti biar terang. Nanti kalau segini kelap-kelip, gini-gini. Nantinya kelap-kelip nanti. Alih-alih terang malah kelap-kelip. Ngoten. Tapi itu Abu Hurairah yang mengatakan. Maka bersyukurlah kita ini. Insya Allah kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita beriman kepada beliau. Maka pernah ada sekelompok tabi'in datang ke Madinah ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah menghadap kepada Allah. Mereka nangis. Datang seorang sahabat, saya lupa namanya, kalau nggak salah itu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, saya lupa namanya. Ada seorang sahabat lah, itu ngomong sama rombongan itu, kenapa kalian nangis? Kita ini ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi nggak ketemu dengan Rasulullah SAW, katanya, nangis. Kata sahabat itu, bersyukurlah kalian tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW tapi beriman, daripada ketemu tapi kafir, kata. Iya, kata sahabat itu. Loh, jangan salah, Abu Jahal itu yuk ketemu sama Rasulullah Muhammad SAW, tapi kan kafir dia. Walaupun dalam sirah masyhur, dalam sirah itu Abu Jahal itu kalau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW wajahnya ditutup pakai surban ini. Kata temannya nanya, Abu Jahal, kenapa kamu tutup wajahmu dengan surban kalau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Kata Abu Jahal, kalau aku menatap wajahnya, aku pasti jatuh cinta, kata Abu Jahal. Karena ya Nabi kan memang wajahnya kan mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Nabi itu kalau kita ngeliat wajahnya itu kita bahagia. Maka para sahabat Nabi itu kalau mau curhat sama Nabi, belum cerita masalahnya, ngelihat wajah Nabi aja masalahnya sudah selesai. Iya. Atau sebagian masalahnya sudah selesai. Makanya panjenengan kalau mau konsultasi, cari ustadz atau ustadzah yang kalau Anda lihat wajahnya itu ya menenteramkan. Enggak, bukan saya, yang lainnya aja. Ada ya. Itu seperti itu. Tapi jangan salah loh ya, jangan salah. Saya itu pernah ada orang mau konsultasi ke saya. Saya ngeliat wajahnya yang sumpek itu saya. Itu pernah kejadian. Itu saking sumpeknya orang itu barangkali ya, sampai saya kalah apa? Iya, kalah pengaruh. Jadi ada orang, betul ini kisah nyata. Seingat saya sekali-kalinya itu saya itu. Ada orang datang ke saya dengan wajah ditekuk-tekuk gak karu-karuan itu. Enggak awet-awetan sih, cuman wajahnya tekuk-tekuk. Oh iya mungkin. Itu saya ngeliat wajahnya, dia belum cerita, saya yang sumpek duluan itu. Ya Allah, ternyata ada orang begitu itu. Saya baru ngeh itu. Malah ustadznya yang sumpek. Allah, kali ya auranya lebih kuat dia Bu ya. Dia pakai aura kasih soalnya Pak. Wow. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi jadi saksi nanti. Semoga kita termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus kemudian termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi saksi nantinya. Saya sering sampaikan di sini hadisnya ya. Di sini ada, tidak tahu kita sudah atau belum ya, saya lupa. Di sini ada kitab ini. Nanti itu kita ditanya oleh Allah tentang kamu ngelihat Ibu Desi ngaji. Oh iya, saya lihat ya Allah, dia ngaji. Nah, Bu Desi ngaji. Saksi kebaikan berarti ya. Oke, tidak ada masalah. Yang nggak enak itu kalau jadi saksi keburukan. Kamu menjadi saksi si fulan berbuat yang nggak benar. Iya ya Allah, saya jadi saksi. Pertanyaan berikutnya yang nggak enak.
Kamu udah berusaha merubahnya enggak? Kamu udah berusaha mencegahnya enggak? Nah, itu pertanyaan kedua itu yang enggak enak itu. Di buku ini riwayatnya disebutkan ada dua macam jawaban. Yang pertama mengatakan, kalau bahasa kita ya, halah cuek aja ya Allah, neraka urusan dia, surga urusan dia. Cuek dia. Ini langsung statusnya dinaikkan dari saksi menjadi terdakwa langsung. Gak pakai tersangka ya, karena Allah gak pakai nyangka. Tapi ada yang kedua, menarik jawabannya di yang kedua itu. Dia jawaban gini, kalau di riwayatnya di sini ya, di kitab ini dikatakan, saya sudah berusaha mencegahnya ya Allah. Saya sudah berusaha merubahnya, tapi saya tidak cukup punya nyali. Karena galakan dia, kan ada orang kalau kita nasihati kan galakan dia kan ada ya. Ada banyak hal loh, kadang kita itu diam itu lebih baik. Itu yang saya katakan, kita ini boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Daripada ntar malah suasana jadi nggak enak, nggak karu-karu, nggak kondusif kita untuk berbuat kebaikan dan mengajak orang dalam kebaikan, udah terpaksa kita diam, tapi doa terus jalan. Gitu. Akhirnya dia ngomong apa? Akhirnya saya cuma mengingkari ya Allah dalam hati saya. Saya nggak setuju dengan keburukan itu. Dan didoakan semoga orang itu mendapatkan apa? Hidayah atau petunjuk atau dapat kebaikan. Atau dihentikan kezalimannya. Apa doanya terserah jenengan lah. Pokoknya dia peduli walaupun hanya dalam hati. Yang ini selamat ya. Selamat. Yang ini selamat. Makanya kita ini harus peduli walaupun hanya dalam hati. Kalau kita ngelihat hal yang enggak benar, paling enggak hati kita mengingkari, tidak setuju dengan perbuatan yang enggak benar itu, terus doakan. Semoga diberi hidayah. Semoga dihentikan kezalimannya gitu. Itu mohon pada Allah. Kemudian yang kedua, kesaksian bumi dan hari-hari terhadap apa yang dilakukan para penghuninya di atas. Saya sering sampaikan ya. Di antara saksi itu adalah alam semesta ini. Nah, ini tiang-tiang masjid ini, karpet-karpetnya sekarang nggak bisa ngomong. Tapi nanti dia bisa ngomong. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Oh ya. Itu mejanya Bu Dokter nanti ngomong, ya saya jadi saksi Bu Dokter ngaji, misalnya. Oh ya saya bersaksi bahwa Bu Dona sering ngaji, sering nanya lagi. Ya saya jadi saksi Bu Ana ngaji, itu Bu Ana Bu Ana itu. Dan lain-lain. Jadi singkat kata singkat cerita, semuanya akan jadi saksi nanti. Termasuk hari-hari. Karena nanti hari pertama yang Allah bangkitkan hari Jumat. Dengan segala kemilau cahayanya, nanti hari-hari yang lain juga dibangkitkan oleh Allah menjadi saksi. Saya sering sampaikan ya, waduh, kalau ini semua jadi saksi, bahwa kita ngapain aja berarti tahu. Waduh, piye gitu terus. Nah, itu yang sering sampaikan 5 tadi itu kan. Perbanyak minta kepada Allah hisab yang mudah. Atau bahkan bebas hisab, bebas adab, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Udah 5 itu kalau kita amalkan insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin insya Allah. Yang ketiga, kesaksian anggota tubuh sebagaimana firman Allah Ta'ala pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka. An-Nur ayat 24. Dan juga firman Allah di surah Fussilat ayat 21 yang artinya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit jadi saksi juga. Ini diceritakan lebih jelas dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Konon katanya keriput di mana itu, keriput kita di kulit itu rekaman katanya. Rekaman apa? Rekaman untuk diri kita katanya. Katanya jangan percaya, saya kan cuma katanya, saya pernah dengar penjelasan begitu. Jadi semakin banyak keriputnya berarti semakin banyak rekamannya berarti. Oh, berarti kalau tarik benang apa? Iya. Ya enggak, kan sudah ada keriputan sebelumnya kan, itu kan tetap dilaporkan kan begitu direkam langsung diupload ke ke catatan amal. Ini bulan Sya'ban ini laporan tahunan buku amal kita. Bukan tutup buku loh ya, laporan, kan sering orang mengartikan bulan Sya'ban ini tutup buku, bukan, laporan tahunan.
yang sependek yang saya baca ya, ada laporan harian pagi dan petang itu. Ada laporan pekanan hari Kamis. Bulanan saya belum tahu dalilnya. Ada laporan tahunan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini amal kita dilaporkan tahun ini lagi diupload besar-besaran ini. Diupload ke langit sana. Dan jadi data itu. Makanya kalau kita sebelumnya banyak tobat minta, makanya kan sebelum Sya'ban Rojab itu diantara maknanya roja'a kembali, banyak tobat. Kalau kita banyak tobat di bulan Rojab, kemudian Sya'ban kan lumayan agak bersih, laporannya bagus lah gitu. Itulah kenapa kita ada zikir pagi dan petang, harapannya permulaan catatan amal dan akhirnya itu bagus semua. Malaikat terakhir nyatat lagi zikir, malaikat yang baru datang catatan awalnya juga ya lagi zikir. Itu harapannya itu gitu. Nah, kalau kita masih molor kan datang molor permulaan, catatan akhirnya juga masih molor. Itu seperti itu. Lagi haid Ustaz, lagi haid, lagi libur, ya malaikatnya maklum. Allah pun itu diantaranya ya, itu diantaranya. Jadi ini laporan amal tahunan kalau bulan Sya'ban keseluruhannya ya, seluruh bulan Sya'ban laporan tahunan. Terus kemudian yang keempat, makanya Nabi pernah bersabda, dan aku sangat suka kalau amalku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dan Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi itu. Yang keempat, kesaksian yang disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana antara lain dikatakan mulutnya terkunci dan dikatakan kepada anggota-anggota tubuhnya berbicara tentang perbuatan-perbuatan dia. Soalnya semua insyaallah ta'ala akan kita bicarakan lebih lanjut nanti. Ini saya kira sudah saya bahas di surah Yasin ya, ayat 65 itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa? Karena mulut masih suka bohong. Walaupun di hadapan Allah itu manusia itu mulutnya masih suka bohong. Walaupun di hadapan Allah. Tapi kan Allah nggak bisa dibohongi, malaikat juga nggak bisa dibohongi, tetap ketahuan. Makanya nanti biar nggak bohong dikunci aja. Nanti yang ngomong tangannya, kulitnya semua bicara. Sampai tadi dikatakan dalam surah Fussilat ayat 21, mereka mengatakan yang kurang lebih terjemahannya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Ngomong apa tawamu? Semua bicara. Allahu Akbar. Berikutnya nama kiamat adalah Yaumul Jidal. Yaumul Jidal. Izin minum lagi Bu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Yaumul Jidal yaitu hari perdebatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap orang datang untuk mendebat dirinya. An-Nahl ayat 111. An-Nahl ayat 111. Yani bertengkar dan berdebat membela dirinya. Dalam sebuah kabar diberitakan bahwa setiap orang berkata kepada hari kiamat, diriku, dikarenakan dahsyatnya kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun beliau tetap bertanggung jawab tentang umatnya, seperti yang akan terangkan lebih lanjut nanti. Semua orang, bahkan sekelas para nabi, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, semua mengatakan nafsi, diriku. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu riwayat yang mengatakan nanti seluruh mimbarnya para nabi itu ada isinya, kecuali mimbar Nabi kita Muhammad SAW tidak ada isinya. Kemana Nabi turun ke lapangan membantu umatnya, memberikan syafaat bagi umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, nanti saya di akhirat kalau mau ketemu sama panjenengan itu di mana? Kata Nabi, antara mizan dan sirat. Kalau enggak di mizan, di sirat.
Nabi itu nanti sibuk supaya umatnya selamat. Karena ingat, cita-cita terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh umatnya masuk surga. Dan Allah sudah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi apa yang kamu minta wahai Nabi, pasti aku kasih, kata Allah, sampai kamu merasa puas. Dan Nabi tidak akan pernah puas selama umatnya masih belum masuk surga semuanya. Maka nanti dengan izin Allah, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dalam kitab ini ada hadisnya, nanti insyaallah kita sebutkan, itu menyentuh hingga seseorang yang hatinya kosong, gak ada kebaikannya sama sekali kecuali satu titik, dan itu titik la ilaha illallah. Inilah kenapa ahlu sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Kenapa? Karena nanti orang yang hatinya gelap gulita, kosong, gak karu-karuan, tidak ada kebaikan, kecuali satu titik la ilaha illallah, itu aja masih mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membayangkan dia itu pas akad nikah serius syahadatnya gitu. Terus dia nggak bergeser dari syahadat itu walaupun dia tidak mengamalkan agama ini mungkin. Tapi dia nggak bergeser dari syahadat itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Dan satu riwayat dan satu kabar yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, bahwa dia pernah berkata kepada Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, "Hai Ka'ab, takutilah kami, getarkanlah hati kami, berceritalah kepada kami dan ingatkan kami." Maka berkatalah Ka'ab, "Ya Amirul Mukminin, demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, kalaupun Anda datang pada hari kiamat dengan membawa senilai amal 70 orang nabi, namun Anda tetap akan didatangi gelombang-gelombang dan takkan ada yang Anda pikirkan selain dari diri Anda sendiri. Dan sesungguhnya neraka jahanam mempunyai desisan yang membuat orang pasti bertekuk lutut. Tidak peduli itu dia malaikat yang didekatkan Allah ataupun seorang nabi pilihan. Sampai-sampai Ibrahim al-Khalil meskipun bisa mengandalkan kekhalilannya, namun ternyata dia berkata, ya Tuhanku, aku khalilmu Ibrahim. Pada hari ini aku tidak memohon kepadamu selain keselamatan diriku sendiri, saking tegangnya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, sebenarnya para ulama menjelaskan begini. Tentu ini karena Allah yang memilih ya. Cuman ini penjelasan pelajaran buat kita. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok bisa setenang itu di hari kiamat? Di saat semua orang, termasuk para nabi dan rasul, bahkan nabi pilihan sekalipun, itu bergetar hebat dan saking paniknya enggak bermohon yang lain selain keselamatan dirinya, nafsi. Kata para ulama itu gini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pribadi yang dibuat oleh Allah betul-betul mengenal Allah dengan baik dan sempurna. Dengan baik dan sempurna, karena Allah yang menyempurnakannya. Sehingga Nabi itu mengenali Allah yang ada di dunia, mengenali Allah yang sewaktu masih di dunia, dengan Allah yang di akhirat, itu sewaktu di akhirat maksud saya, itu adalah Allah yang sama. Karena prinsip akidah kita adalah Allah itu tidak pernah berubah. Makanya Nabi itu ketika Allah murka dengan kemurkaan yang luar biasa di akhirat nanti, Nabi itu nggak tegang. Kenapa? Karena beliau tahu yang dihadapi ini Allah yang Rahman Rahim, yang telah memperkenalkan dia di dunia dulu dengan nama Rahman Rahim, yang ketika di dunia saat kita di dunia namanya Rahman Rahim, di akhirat pun tetap Rahman Rahim, dan itu tidak pernah berubah. Bahwa Allah itu zat yang maha pemaaf, hobinya memaafkan, Allah itu zat yang senang menutup aib hambanya, Allah itu zat yang maha baik, maha kasih, itu nggak pernah berubah. Baik sewaktu kita masih di dunia maupun di akhirat. Makanya Nabi itu tenang. Sedikit gambaran ya. Saya pernah cerita mungkin sini, ada seorang kiai itu manggil keponakannya yang kiai juga, masih Gus panggilannya. Dan seluruh pengurus pesantren dipanggil oleh sang kiai itu. Kiai itu marah besar.
Pengurus pesantren hampir mau pingsan, saking dahsyatnya marahnya sang kiai. Tapi keponakannya itu nunduk tapi tenang-tenang saja. Beliau cerita, kenapa saya tenang ketika paman saya marah? Karena saya tahu sifat paman saya. Paman saya itu orangnya baik, penyayang beliau itu. Kalaupun beliau marah, pasti niatnya mendidik, tidak mungkin karena marahnya itu. Karena saya tahu orang paman saya itu baik, maka beliau tenang. Dan betul, begitu selesai marah itu, dibuka selambu, kono mangan, kono panganan. Jadi selesai udah marahnya itu. Terus malah dikasih duit 140 juta setelah dimarahi. Ya karena ponakannya itu tahu ini paman saya ini orang baik. Kalau saat itu belum marah pasti ada sesuatu yang memang harus dimarahi. Nah termasuk juga ketika nanti di akhirat itu, ketika semua panik, Nabi itu nggak panik. Karena bagi Nabi Muhammad SAW itu yang Allah teguhkan dari beliau ya, bahwa Allah yang dihadapi di akhirat ini adalah Allah yang sama ketika di dunia dulu, yang maha kasih, maha sayang, maha baik, maha menutup aib hamba, maha pemaaf. Udah pokoknya gitu aja. Itu kuatnya husnudzonnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau tenang. Sering orang itu bertanya ke saya, Ustaz, itu kan dulu para nabi dan rasul. Kalau kita sekarang kan beda, Ustaz. Dulu sama sekarang nggak sama, Ustaz. Maka saya jawab, ya memang kita dan Nabi Musa beda banget. Tapi Nabi Musa dan kita itu Tuhannya sama. Sebagaimana kepada Nabi Musa Allah berkenan menolong, kepada Nabi Yunus Allah berkenan menolong, kepada kita pun Allah juga berkenan menolong. Dulu dan sekarang memang beda. Dulu banyak orang solehnya, misalnya sekarang banyak orang gak karu-karuan misalnya gitu ya. Memang dulu dan sekarang beda, tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama, Allah. Dan itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau jangan ngomong Allah berubah ya berarti bukan Tuhan. Karena Allah itu diantara namanya adalah Al-Haqq, Maha benar. Diantara makna Maha benar itu apa? Allah yang tidak mungkin berubah. Itu diantara makna Al-Haqq. Beda sama kita kan. Kalau kita kan mudah berubah. Pernah nggak kangen sama teman sewaktu SD atau SMP? Dulu soulmate kita teman itu. Begitu ketemu kecewa kita. Ya dia udah berubah. Nah. Kan gitu ya. Karena teman kita ya namanya manusia bisa berubah. Ya semoga kita kalau mau berubah lebih baik ya. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Saya kenal seseorang. Ini sekarang suami yang ketiga. Mohon maaf ini saya nggak cerita. Ini untuk pelajaran. Setiap ganti suami itu karakternya beda si istri itu. Saya kenal baik. Jadi dengan suami yang pertama karakternya bagaimana. Nanti ganti suami yang kedua itu beda lagi. Sekarang yang ketiga itu gayanya beda lagi. Iya, luar biasa perubahan manusia itu. Ganti suami, ganti karakternya. Allahu Akbar. Manusia itu bisa berubah, manusia. Kalau nggak percaya silakan ganti suami nanti kalian ganti. Enggak, saya doakan suami jenengan dan jenengan sampai surga. Amin Allahumma amin. Atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang sudah meninggal kan, saya doakan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Sampai mana tadi Bu? Oh sampai Ka'ab ya Allah. Oh ya sampai Ibrahim. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hai Ka'ab, di mana kamu temukan seperti itu dalam kitab Allah Ta'ala?" Dia jawab firman Allah Ta'ala di surah An-Nahl ayat 111 yang artinya, ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap orang datang untuk mendebat dirinya, dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini bahwa maksudnya akan selalu ada perdebatan di antara sesama manusia pada hari kiamat, sampai roh pun berdebat dengan jasadnya. Kata roh, ya Tuhanku, roh ini berasal darimu. Engkau telah menciptakannya, aku tidak punya tangan untuk memukul kaki dan berjalan.
kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan akal untuk berpikir. Sehingga aku datang lalu masuk dalam jasad ini. Maka dari itu lipat gandakanlah berbagai macam adab padanya dan selamatkanlah aku. Sampai roh aja ngomong, yang salah ini jasad saya nggak ikut-ikut ya Allah, ini hajar aja ini jasadnya. Saya jangan, ora iso ngono, awakmu ndek kono kok. Makanya jasad dan roh itu tidak bisa dibuat rivalitas, tidak bisa. Jasad dan roh itu tidak bisa dibuat rivalitas. Karena mau tidak mau, kalau roh berkata apa, jasad pasti bertindak seperti maunya roh. Contoh gini misalnya, ada orang berkata begini. Saya sholat kok dalam hati. Saya sholat dalam hati. Fisik mah nggak penting, yang penting kan sujud rukuk dalam hati. Itu sama dengan dia menganggap roh dan jasad itu rivalitas. Padahal kalau rohnya sujud, pasti jasadnya ikut sujud. Kalau rohnya rukuk, pasti jasadnya ikut rukuk. Bagaimana mungkin rohnya mau sujud dan rukuk, jasadnya nggak mau sujud dan rukuk? Itu pasti orang yang bohong. Bisa dipahami nggak? Itu kan sama dengan orang yang mengatakan, enggak kok, aku enggak berniat jahat, tapi jahat. Ya piye terus? Wong kate percaya. Paham maksudnya? Iya. Allahu Akbar. Maksud saya baik, Pak, gitu. Maksud saya baik tapi kok enggak baik perbuatannya, berarti enggak cocok. Karena tidak mungkin kalau ruh maunya baik pasti yang tanpa di zahir baik harusnya itu. Karena enggak mungkin ruh dan jasad itu rivalitas. Makanya hujah-hujah seperti ini ditolak. Ra iso ngono. Kamu kan di dalam jasad itu, kamu yang memimpin jasad itu, yang mimpin jasad itu roh. Karena jasad itu nggak akan berbuat apa-apa kalau rohnya tidak menginginkannya, kan begitu. Makanya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka jasad pun membantah, ya Tuhanku, Engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu. Asalnya aku hanya seperti kayu saja, aku pun tidak punya tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan, penglihatan untuk melihat, dan pendengaran untuk mendengar. Dan datanglah makhluk ini, roh ini, bagaikan cahaya matahari. Gara-gara dia, kata jasad itu, lidahku bisa bicara, mataku bisa melihat, dan telingaku bisa mendengar. Maka dari itu lipat gandakan berbagai macam siksa padanya dan selamatkanlah aku. Lepiye kion malat tukaran. Tapi kita itu sering loh berantem dengan diri sendiri itu. Pernah enggak kita berdebat dengan diri kita sendiri? Sering. Nggih. Iya. Iya. Iya, masa enggak pernah berdebat dengan diri sendiri? Ya, kan kita ada akal sehat, ada nafsu tuh. Ada malaikat, ada setan kan. Itu potensi-potensi itu yang berdebat. Pernah nggak kangen, benci tapi rindu, pernah nggak? Lek gak ono digoleki ono diomeli. Lah iya. Lek gak ono digoleki, dicari kalau nggak ada. Ada diomelin melulu. Itu nasibnya Jio itu. Ndak wae. Itu seperti itu. Saya masih ingat ada anak muda mau mondok di kantor satu, saya jadi pengurus pesantren, ditelepon sama ibunya. "Le, kamu di mana?" "Aku di pesantren, Ma," katanya. "Loh kok nggak pulang?" katanya. "Ibu ini kalau saya pulang diomelin, kalau nggak ada dicari." Macam-macam. Lanjut. Sampai mana tadi ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meneruskan tafsirnya, kemudian Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk kedua makhluknya bersengketa itu, yaitu ada orang buta dan orang lumpuh. Keduanya masuk ke sebuah kebun yang banyak buahnya. Si buta tidak bisa melihat buah dan si lumpuh tidak bisa meraihnya. Maka berkatalah si lumpuh memanggil si buta, "Kemarilah, bawalah aku, biar aku bisa memakan buah nanti kau kuberi." Maka si buta pun mendekat kepada si lumpuh dan membawanya hingga keduanya bisa memperoleh buah. Nah, siapakah yang harus diadab? Maka jawab roh dan jasad kedua-duanya. Kalau begitu firman Allah Ta'ala, kalian berdua sama-sama harus
diadab. Karena apapun tindakan zahir berdampak ke rohani. Sebagaimana tindakan rohani itu berdampak ke zahir, betul ya? Contoh-contoh, ini contoh-contoh. Orang makan yang haram itu bisa berdampak ke perilaku loh. Saya pernah cerita di sini ya, saya diundang anaknya jamaah, saya diundang oleh jamaah saya, bukan orang sini, orang Pondok Kopi. Putri pertamanya itu nawakal menurut orang tuanya. Menurut saya sih nggak nakal menurut saya, tapi menurut orang tuanya nakal. Saya ajak muhasabah kan, begitu saya ajak muhasabah, beliau merasa oke, ada beberapa uang yang nggak bersih, bertekad mau dibersihkan. Dalam arti tobat nggak akan makan uang yang nggak jelas itu, karena beliau satu pegawai di BUMN tertentu lah gitu. Akhirnya beliau komitmen itu. Begitu komitmen membersihkan hartanya, qaddarallah putri pertamanya berubah lebih baik, insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Berarti sedikit banyak apa yang kita makan berpengaruh pada perilaku kita. Demikian juga apa yang dibuat oleh rohani itu berdampak ke fisik juga. Yang pusing pikirannya, yang kena lambungnya. Paham nggih? Yang pusing pikirannya, yang kena apa? Lambungnya. Gak kuat lambungnya, asam lambungnya naik, repot. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau ya diadab dua-duanya lah, masuk dua-duanya. Termasuk dalam bab ini umat akan berkata, bagaimana mungkin menjadi saksi terhadap kami orang-orang yang tidak pernah mengalami hidup kami, dan seterusnya dan semandang itu seperti yang akan kita terangkan nanti. Itu yang saya katakan kemarin, bahwa ada orang yang mengatakan, ya Allah, kami dong jadi saksi buat diri kami sendiri. Oke, disetujui oleh Allah. Langsung dikunci mulutnya, yang ngomong anggota tubuhnya. Kaget mereka. Ternyata yang menjadi saksi adalah anggota tubuhnya sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Monggo Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Kenapa Bu? Betul. Ya. Baik. Sepanjang bulan Sya'ban Bu, laporan amal tahunan itu. Laporan tahunan amal itu sepanjang bulan Sya'ban, tidak hanya di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu, kalau merujuk pada penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saat menjelaskan firman Allah di surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan takdir-takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Tadi malam, makanya kita jangan meremehkan malam nisfu Sya'ban. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika udah di malam nisfu Sya'ban enggak ada kesempatan lagi untuk berubah di dalam. Oh, bagus, monggo. Itu sama dengan begini. Kan takdir anak-anak dalam kandungan itu ditetapkan pada saat usia 120 hari, 40 kali 3. Berarti udah kelewat itu nggak ada lagi kesempatan kita untuk mohon agar takdir itu dirubah. Ada, secara umum ada, tapi secara khusus itu di malam Qadar yang erat hubungannya dengan malam nisfu Sya'ban. Itu yang secara khusus dalam skala besar-besaran. Makanya ini bukan kata hadis tapi kata ulama yang pernah saya baca Bu ya. Ada orang yang di tahun itu takdirnya nggak ada punya rumah dia. Tapi karena dia berhasil menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan malam Qadar itu, dengan izin Allah di tahun itu dia punya rumah. Kata para ulama, bukan hadis. Ada orang di tahun itu nggak ada takdir jodohnya dia. Tapi karena dia negosiasi betul pada malam nisfu Sya'ban itu, dengan izin Allah dia punya jodoh di tahun itu. Ada orang yang takdirnya dia mati tahun itu. Dia meninggal tahun itu takdirnya. Tapi karena dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan izin Allah, bahkan Allah batalkan kematiannya di tahun itu. Itu ada ulama yang berkata, tapi itu ulama ya berkata, bukan hadis. Kalau penjelasan Ibnu Abbas tadi ada dalam tafsir Ibnu Katsir
ketika beliau menjelaskan surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kalau di tafsir Ibnu Katsir Anda nggak ada penjelasan yang saya katakan tadi itu, saya beritahu gini ya, beberapa kitab tafsir Ibnu Katsir yang ada di kita yang beredar itu mukhtasar, ringkasan. Kadang-kadang yang ringkas tergantung ulamanya. Bisa jadi yang di saya ada, di Anda ada. Yang di saya itu ada versi Syekh Ali As-Sobuni, ada yang versi aplikasi, ada yang versi Sahih Ibnu Katsir, itu juga ada. Saya punya dua saya. Nah itu yang kalau di Anda, misalnya saya baca Ibnu Katsir nggak ada Ustaz, berarti Anda pas yang diringkas yang bagian itu nggak disebutkan berarti. Karena kebanyakan yang beredar ke kita itu tafsir Ibnu Katsir ringkasan kebanyakan. Kalau yang asli yang nggak ringkasan itu saya pernah baca langsung dulu sewaktu saya masih Surabaya, masih dalam bahasa Arab gundul ya, Ibnu Katsir yang masih asli belum diringkas. Kalau di rumah saya punyanya ringkasan-ringkasan semua. Karena kalau yang nggak ringkasan tebel Ibnu Katsir itu lumayan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir yang pernah saya baca langsung. Itu penjelasan Ibnu Abbas ketika menafsirkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu. Jadi takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ibu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna nggih. Nggih. Bagus. Yeah. Yeah. Baik. Saya jawab. Insyaallah. Yeah. Para ulama ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, bahwasanya amal itu dengan niat dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu kata para ulama gini pas menjelaskan hadis itu. Yang seingat saya ini penjelasan Ibnu Daqiqil Aid yang rahimahullah yang mengatakan ini. Posisi niat terhadap amal itu dibagi dua. Ada kalanya menjadi syarat sah, ada kalanya menjadi syarat sempurna. Kalau syarat sah biasanya berkaitan dengan ibadah mahdhah. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, itu wajib niat. Kalau nggak niat nggak sah. Pokoknya biasanya berkaitan dengan ibadah mahdhah biasanya. Sementara kalau niat sebagai syarat sempurna itu biasanya berkaitan dengan masalah-masalah muamalah biasanya, tapi tetap harus ngaji ya. Secara umum biasanya gitu. Seperti sedekah, hadiah, hibah, sedekah, waris, macam-macam. Selain dari zakat tadi saya sebutkan karena itu masuk rukun Islam ya. Wajib niat kalau itu. Kalau sedekah, hadiah, hibah, beberapa itu enggak wajib niat. Artinya gini, kalau ibu sedekah lupa niat tetap berpahala. Cuman nilainya tidak sempurna. Kalau mau sempurna niat. Bisa dipahami? Nah iya kalau mau sempurna nilainya. Kalau ibu nggak niat, tetap dapat pahala. Cuman nilainya nggak sempurna, 80, 70, 75, pokoknya nggak sempurna kalau nggak niat. Tapi tetap ada pahalanya, tetap, nggak usah khawatir. Suami transfer ke istri, nggak niat, asal transfer aja, dapat pahala tetap, dapat pahala. Cuman nggak sempurna. Kalau mau sempurna dalam arti niat transfer istri karena Allah. Nah, itu nilainya sempurna, 100 plus A plus itu. Ibu-ibu berbuat baik pada anak berbakti pada orang tua tanpa niat tetap berpahala. Cuman tidak sempurna kalau tidak niat. Kalau niat nilainya sempurna. Tidak usah khawatir, sudah ada pahalanya. Nah, pertanyaan ibu menarik. Begitu kita ingat, kita niat bagaimana? Boleh apa enggak? Tidak ada masalah juga sih, walaupun terlambat. Tapi tidak ada masalah daripada tidak niat sama sekali. Kita katakan ya Allah, pokoknya tadi yang saya kerjakan itu karena Engkau ya Allah. Tidak ada masalah juga insya Allah.
Ya, karena itu kan perkara-perkara muamalah ya. Jadi nggak ada masalah. Insya Allah tetap disempurnakan oleh Allah. Insya